Peluang Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 tentu bukan hal yang mustahil. Timnas Indonesia akan bertarung di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di atas kertas, tentu skuad Garuda memiliki level yang berbeda berdasarkan ranking FIFA. Ini yang membuat tugas Jai Itzes dan kawan-kawan akan lebih sulit untuk bisa berlaga di ajang sepak bola paling bergengsi antar negara tersebut. Dari sisi pelatih, Patrick Kluivert sebenarnya tidak terlalu buruk meski baru menjabat tahun ini. Hasil sejauh ini cukup memuaskan, tulis laporan The Guardian. Pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak tentu akan jadi penentu langkah skuad Garuda. Bolasport.com, Timnas Indonesia akan bertarung di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua pertandingan penting akan dihadapi oleh Timnas saat berhadapan dengan Arab Saudi dan Irak pada bulan Oktober nanti. Di atas kertas, tentu skuad Garuda memiliki level yang berbeda berdasarkan ranking FIFA. Ini yang membuat tugas Jai Itzes dan kawan-kawan akan lebih sulit untuk bisa berlaga di ajang sepak bola paling bergengsi antar negara tersebut. Media asal Inggris, The Guardian ikut memberikan sorotan kepada Timnas Indonesia. Dari sisi pelatih, Patrick Kluivert sebenarnya tidak terlalu buruk meski baru menjabat tahun ini. Kekalahan yang diterima adalah melawan tim-tim kuat seperti Australia dan Arab Saudi. Namun, beban besar harus ditanggung Patrick adalah membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Hal yang sama juga berlaku untuk karir kepelatihan Kluivert dibandingkan dengan prestasinya di lapangan. Termasuk masa jabatannya sebagai pelatih Curaçao dan tim Turki Adana Demirspor. Hasil sejauh ini cukup memuaskan, tulis laporan The Guardian. Pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak tentu akan jadi penentu langkah skuad Garuda. Bermain di depan ribuan supporter tuan rumah yang seharusnya menjadi zona netral akan jadi tantangan tersendiri. Apalagi, mereka membawa misi wajib menang mental petarung harus mulai diterapkan sejak masuk ke lapangan. Ini adalah ujian terbesarnya. Bertanding melawan Arab Saudi di Jeddah. Ya, semua pertandingan berlangsung di Arab Saudi. Tuan rumah memiliki istirahat 6 hari antara pertandingan mereka. Sementara tim tamu bermain 2 kali dalam 3 hari, di hadapan 60.000 penonton akan sangat berat. Lanjutnya, peluang Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 tentu bukan hal yang mustahil. Mereka pernah mengalahkan Arab Saudi dan merasakan pertandingan melawan Irak. Namun, saat itu tim masih dipimpin oleh Shin Tae-yong dan tekanan ada pada Patrick untuk membawa performa yang sama. Indonesia berhasil imbang di sana pada putaran kualifikasi sebelumnya. Semua tekanan ada pada tuan rumah yang belum menunjukkan performa impresif belakangan ini. Kemudian semuanya bergantung pada pertarungan melawan Irak, tim yang memiliki sejarah talenta tetapi juga sering gagal di kualifikasi Piala Dunia, tutupnya. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua pertandingan penting akan dihadapi oleh Timnas saat berhadapan dengan Arab Saudi dan Irak pada bulan Oktober nanti. Di atas kertas, tentu skuad Garuda memiliki level yang berbeda berdasarkan ranking FIFA. Ini yang membuat tugas Jai Itzes dan kawan-kawan akan lebih sulit untuk bisa berlaga di ajang sepak bola paling bergengsi antar negara tersebut. Media asal Inggris, The Guardian ikut memberikan sorotan kepada Timnas Indonesia. Dari sisi pelatih, Patrick Kluivert sebenarnya tidak terlalu buruk meski baru menjabat tahun ini. Kekalahan yang diterima adalah melawan tim-tim kuat seperti Australia dan Arab Saudi. Namun, beban besar harus ditanggung Patrick adalah membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Hal yang sama juga berlaku untuk karir kepelatihan Kluivert dibandingkan dengan prestasinya di lapangan. Termasuk masa jabatannya sebagai pelatih Curaçao dan tim Turki Adana Demirspor. Hasil sejauh ini cukup memuaskan, tulis laporan The Guardian. Pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak tentu akan jadi penentu langkah skuad Garuda.
Bermain di depan ribuan supporter tuan rumah yang seharusnya menjadi zona netral akan jadi tantangan tersendiri. Apalagi, mereka membawa misi wajib menang. Mental petarung harus mulai diterapkan sejak masuk ke lapangan. Ini adalah ujian terbesarnya. Bertanding melawan Arab Saudi di Jeddah. Ya, semua pertandingan berlangsung di Arab Saudi. Tuan rumah memiliki istirahat 6 hari antara pertandingan mereka. Sementara tim tamu bermain 2 kali dalam 3 hari, di hadapan 60.000 penonton akan sangat berat. Lanjutnya, peluang Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 tentu bukan hal yang mustahil. Mereka pernah mengalahkan Arab Saudi dan merasakan pertandingan melawan Irak. Namun, saat itu tim masih dipimpin oleh Shin Tae-yong dan tekanan ada pada Patrick untuk membawa performa yang sama. Indonesia berhasil imbang di sana pada putaran kualifikasi sebelumnya. Semua tekanan ada pada tuan rumah yang belum menunjukkan performa impresif belakangan ini. Kemudian semuanya bergantung pada pertarungan melawan Irak, tim yang memiliki sejarah talenta tetapi juga sering gagal di kualifikasi Piala Dunia. Tutupnya. Ini yang membuat tugas Jai Itzes dan kawan-kawan akan lebih sulit untuk bisa berlaga di ajang sepak bola paling bergengsi antar negara tersebut. Media asal Inggris, The Guardian ikut memberikan sorotan kepada timnas Indonesia. Dari sisi pelatih, Patrick Kluivert sebenarnya tidak terlalu buruk meski baru menjabat tahun ini. Kekalahan yang diterima adalah melawan tim-tim kuat seperti Australia dan Arab Saudi. Namun, beban besar harus ditanggung Patrick adalah membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Hal yang sama juga berlaku untuk karir kepelatihan Kluivert dibandingkan dengan prestasinya di lapangan. Termasuk masa jabatannya sebagai pelatih Curaçao dan tim Turki Adana Demirspor. Hasil sejauh ini cukup memuaskan, tulis laporan The Guardian. Pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak tentu akan jadi penentu langkah skuad Garuda. Bermain di depan ribuan supporter tuan rumah yang seharusnya menjadi zona netral akan jadi tantangan tersendiri. Apalagi, mereka membawa misi wajib menang. Mental petarung harus mulai diterapkan sejak masuk ke lapangan. Ini adalah ujian terbesarnya. Bertanding melawan Arab Saudi di Jeddah. Ya, semua pertandingan berlangsung di Arab Saudi. Tuan rumah memiliki istirahat 6 hari antara pertandingan mereka. Sementara tim tamu bermain 2 kali dalam 3 hari, di hadapan 60.000 penonton akan sangat berat. Lanjutnya, peluang Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 tentu bukan hal yang mustahil. Mereka pernah